tua menyekolahkan anaknya di SDN 07 Cilincing, Jakarta Utara khawatir anak mereka ikut terpapar polusi udara. Seperti inilah kebakaran lahan gambut di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Jalan Karya Hapakat, Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya, Senin siang. Dan terbesar ketiga di dunia, mendekati rekor terendah pada 2022. Warga urung menanam padi dan jeruk. Lantaran ratusan hektar lahan kondisinya kering tak bisa digarap. Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkot Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya. Namun warga tidak juga menghentikan buang sampah di tepi jalan raya. Meski telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, pemirsa, pencemaran serbuk gergaji kayu dari sebuah pabrik milik pemodal asing di Jombang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Anida Hapijah. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dua rekan saya, yakni Muhammad Reja Parigi dan Norma. Kami bertiga dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan mempersembahkan video pembelajaran tentang ekosida. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis dampak ekosida terhadap keberlangsungan makhluk hidup. 2. Mengenal bencana-bencana ekosida di Indonesia dan dunia. 3. Mendeskripsikan bahaya ekosida dan pencegahannya. Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja dan atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan makhluk hidup dikenal dengan nama konsep ekosida. Kejahatan ekosida adalah kondisi di mana terjadi degradasi atau pengurangan kapasitas lingkungan hidup secara ekstrim, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata, sehingga daya dukung lingkungan hidup pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional. Kewajiban untuk peduli terhadap alam menuntut bahwa hukum manusia harus diselaraskan dengan hukum alam. Berdasarkan buku Wawasan Lingkungan Hidup Indonesia berjudul Ecocide tahun 2019 pada industri ekstraktif, di mana sekitar 29% lahan bumi telah mengalami penyimpangan alamiah, 6% lainnya dikategorikan mengalami penggurunan yang parah. Hutan tropis yang mencakup 6% luas permukaan kini 7,6 sampai 10 juta hektar per tahunnya menjadi musnah. Sedangkan pada tahun 2020 di Indonesia hanya terdapat sekitar 49,1% area lahan yang tertutup hutan. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 1950 dengan luas area 87%. Hal ini disebabkan sejak tahun 1970-an munculnya produksi kayu gelondongan, berbagai lahan perkebunan, serta pertanian menjadi penyebab meningkatnya tindakan deforestasi di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, dampak ekosida terlihat pada bencana banjir. Menurut data BNPB per 20 Januari 2021, dampak banjir Kalsel merenggut 21 jiwa dengan 403.405 orang terdampak. Ada sekitar 79.636 rumah dan lahan pertanian yang rusak, khususnya di daerah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin. Penurunan luas hutan di Kalimantan Selatan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 62,8%, di mana 50%-nya terbagi atas pertambangan dan kebun sawit. Ekosida dianggap kejahatan internasional, terlihat dari dampak kerusakan besar dan kehancuran ekosistem yang terjadi karenanya. Contohnya penebangan hutan Amazon, tumpahan minyak di Laut Horizon, bencana nuklir di Fukushima, eksploitasi pasir Athabasca, ekstraksi tambang oleh Freeport di Macquarie di Papua dalam waktu panjang, dan kebakaran hutan yang disengaja, serta banjir bandang yang terjadi. Baik, dari semua materi tadi, mari kita refleksikan dengan bermain game quizzes. Jawab pertanyaannya melalui link berikut.
pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis potensi bahaya dari ekosida dan mengenal apa saja yang termasuk dalam kejahatan ekosida. Oke semuanya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari kami, semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.